Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kelima, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sub pelajaran kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mohon perhatiannya, kita masuk pelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, yang akan dibagi menjadi dua sub pelajaran, yaitu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keteladanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, mohon perhatian. Di sini kita akan mengamati gambar yang paling atas. Yang pertama, di sana ada anak-anak yang berperilaku, dalam perilakunya mendengarkan nasihat ayah. Nah, anak-anak dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gambar yang kedua, yaitu ada seorang anak meminta izin bundanya sebelum berangkat sekolah. Alangkah lebih baiknya ketika kita berangkat sekolah nanti, kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua dan cium tangan kedua orang tua dan meminta doanya. Di sini pula ada gambar saling berjabatan tangan ketika bertemu. Nah, ketika kita saling bertemu dengan teman kita, bersalaman ataupun saling menyapa. Dan yang keempat, yang paling bawah, ada gambar berdoa terlebih dulu sebelum makan. Nah, ketika kita akan menyantap makanan kita, alangkah baiknya dan emang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, mohon perhatiannya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk sub pelajaran kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, mempunyai gelar Al-Amin. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Di samping itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Nah, selanjutnya pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat dan menunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang untuk kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang kembalian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru dan orang tua. Bapak doakan mudah-mudahan kita semua anak-anak, murid-murid Bapak, anak-anakku sekalian menjadi orang yang jujur, disayangi teman, disayangi orang tua dan disayangi guru, disayangi oleh semua orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua ini daripada sifat terpuji baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Baginda Nabi Muhammad SAW menggendong putrinya Fatimah. Dimuliakanlah seorang wanita. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Dengarkan anak-anak dan perhatikan hadis berikut. Aku di dalam kurung Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan Ibnu Mas'ud terhadap baginda Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Lalu bertanya kembali, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab kembali, berbaktilah kepada orang tua. Aku kembali bertanya, seru Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Baik anak-anak, dari hadis berikut Rasulullah SAW memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengerjakan salat tepat pada waktunya. Yang selalu Bapak ingatkan kepada kalian, jangan pernah tinggalkan salat kalian, dan kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Jihad fisabilillah ini salah satunya kita sebagai pelajar di dalam menuntut ilmu, nah itu sedang berjihad fisabilillah, khususnya di dalam menuntut ilmu agama, menghidup-hidupkan agama. Nah,
Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan yang keempat, daripada keteladanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tujuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani apa yang menjadi teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berperilaku jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, teman-teman dan lingkungan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum tutup, seperti biasa, Bapak akan mengingatkan kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat kalian. Doakan kedua orang tua kalian setelah sholat, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu agama ini. Terakhir, jaga kesehatannya ya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.